Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan tentang geopolitik wilayah Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan Ahmad Sofyan, Putri Kurota Ayun, Dimas Cahya Ramadan, Ida Noviati, dan Fatimah. Oke, setelah tadi kita perkenalan, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian geopolitik terlebih dahulu. Jadi, geopolitik ini sendiri berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka ketika kita membahas tentang pengertian geopolitik, artinya kita tidak akan terlepas dari membahas masalah geografi dan politik, di mana geo sendiri itu berarti bumi atau planet bumi. Nah, jadi geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji tentang masalah-masalah geografi, sejarah, ilmu sosial, di mana merujuk kepada politik internasional. Nah, geopolitik ini mengkaji tentang makna strategis dan politik suatu wilayah geografi. Pengkajian dari geopolitik ini mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Artinya, ketika kita mau membicarakan tentang geopolitik, kita akan membahas tentang wilayah suatu negara dan yang dipandang secara hukum internasional atau politik internasional. Selanjutnya ada teori geopolitik. Yang pertama itu ada teori Frederick Ratzel, yang menurut teori Frederick Ratzel itu negara seperti organisme yang hidup, membutuhkan ruang untuk tumbuh dan berkembang, yang dikenal sebagai teori biologis. Nah, yang kedua ada teori Rudolf Kjellén, yang menyatakan bahwa negara bukan saja suatu organisme, tetapi juga harus memiliki intelektual. Dan yang terakhir ada teori Karl Haushofer. Menurut teori Karl Haushofer, kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Nah, selanjutnya ada teori universal geopolitik. Yang pertama itu ada wawasan darat Strabo pada abad ke-1, Friedrich Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904. Yang ketiga Rudolf Kjellén dari 1864 sampai 1922. Dan ada Sir Halford Mackinder pada tahun 1861 sampai 1947, dan juga Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1946. Selanjutnya ada wawasan bahari. Yang pertama itu ada Sir Walter Raleigh pada abad 15. Terus juga selanjutnya ada Albert Thayer Mahan pada tahun 1860 sampai 1914. Dan yang kedua, dan yang selanjutnya ada wawasan kombinasi kontinental dan bahari, yaitu Nicholas J. Spikeman dan Gerald Towle pada tahun 2001. Dan yang terakhir ada wawasan angkasa, hakikat perang, penggunaan senjata udara, itu strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dengan NIM 1701620135. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional, antara lain memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing sebagai wujud nyata penerapan hak asasi manusia. Mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan tanpa mematikan kepentingan kelompok atau golongan. Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diusahakan melalui musyawarah. Kemakmuran yang hendak dicapai oleh masing-masing warganya tidak merugikan orang lain. Sikap tersebut mewarnai wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan bangsa Indonesia. Yang kedua itu ada aspek kewilayahan. Kondisi objektif geografi yang terdiri atas ribuan pulau memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan karena mengandung beraneka-ragaman, kekayaan alam, dan jumlah penduduk yang besar. Dengan demikian, secara kontekstual, kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan sekaligus kelemahan atau kerawanan. Kondisi ini perlu diperhitungkan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia. Yang ketiga ada aspek sosial budaya. Menurut ahli antropologi, tidak mungkin ada masyarakat kalau tidak ada kebudayaan dan sebaliknya. Kebudayaan hanya mungkin ada di dalam masyarakat. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat,
bahasa, agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan masyarakat mengandung potensi konflik yang besar. Terlebih lagi, kesadaran nasional masyarakat masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas. Yang keempat, ada aspek historis. Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang dari latar belakang sejarahnya. Dengan semangat kebangsaan yang menghasilkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana Indonesia mulai merdeka. Maka semangat ini harus dipertahankan dengan semangat kesatuan yang esensinya adalah mempertahankan persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya ada pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara ini adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejahteraan. Terima kasih. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional ataupun kepentingan masyarakat banyak. Yang kedua yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang. Demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pencerahan dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara dibagi dua. Yang pertama yaitu ke dalam adalah untuk mewujudkan suatu kesatuan segala aspek kehidupan nasional, baik alamiah seperti geografi, demografi, dan kekayaan alam, maupun aspek sosial seperti budaya dan pertahanan dan keamanan. Yang kedua yaitu keluar adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Ruang hidup suatu negara meliputi darat, laut, dan udara. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Di sisi lain, harus mewujudkan tujuan negara, maka Indonesia harus memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman. Pedoman tersebut sebagai pandangan atau wawasan yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional Indonesia. Negara dalam arti wilayah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dikelilingi daratan atau land rock country. Yang kedua yaitu berbatasan dengan laut yang dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, negara pulau atau oceanic archipelago. Kedua yaitu negara pantai atau coastal archipelago. Dan ketiga adalah negara kepulauan atau archipelago. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, di mana latar belakang dari wawasan Nusantara merupakan karakteristik dari wilayah Nusantara yang berasaskan negara kepulauan. Pada mulanya, konsepsi negara kepulauan itu dianggap asing oleh kebanyakan negara. Namun berkat usaha yang gigih serta konsistensi, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan dapat diakui oleh banyak negara dan juga diakui dalam berbagai konvensi hukum laut internasional. Selain itu, konsep negara kepulauan juga dianggap sebagai bagian dari ciri khas tersendiri dari yang pertama, yurisdiksi suatu negara,
Kemudian yang kedua, laut teritorial. Yang ketiga, perairan pedalaman. Dan yang keempat ada ZEE atau landas kontinen. Salah satu contoh kasus geopolitik yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Pulau Sebatik antara sengketa Indonesia dan Malaysia. Pulau Sebatik merupakan pulau yang terletak di Kabupaten Nunukan. Bagian utara Pulau Sebatik ini punyanya negara Malaysia, sedangkan bagian selatan ini punya Indonesia. Pulau Sebatik ini berada di perbatasan ya, karena bagian utaranya itu punya Malaysia, sedangkan bagian selatannya punya Indonesia. Artinya, ketika dia berada di batasan, harus menjadi suatu perhatian karena akan memicu konflik perbatasan. Ancaman dari Pulau Sebatik berada di perbatasan yaitu yang pertama dari segi militernya, di mana dana militer di Indonesia tidak cukup memadai untuk menjaga wilayah perbatasan. Yang kedua, tidak terlalu banyak angkatan militer yang bertugas di perbatasan tersebut. Selain itu, ada juga ancaman dari bidang ekonomi. Di antaranya, masyarakat di sana perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan biaya hidup di Nunukan ini lebih mahal ketimbang mereka membeli barang di Malaysia, di bagian utaranya Pulau Sebatik. Nah, yang kedua ada juga masalah ketenaga kerjaan, di mana masyarakat yang bekerja di sana ketika dia menjadi TKI, dia susah untuk balik ke Indonesia karena adanya kontrak paspor yang ditahan jika dia pulang dari tanpa kontraknya itu sudah habis gitu. Jadi masalah ekonomi ini juga perlu menjadi perhatian. Nah, karena masalah ekonomi tersebut, akhirnya bisa muncul nih ancaman dari bidang ideologi, di mana rasa nasionalisme masyarakat Indonesia yang tinggal di sana bisa luntur. Karena apa? Karena kebutuhan mereka yang kurang dipenuhi dibanding oleh negara Malaysia gitu. Sehingga karena kebutuhan ekonomi tersebut, jadi lunturlah nilai nasionalisme mereka yang menyebabkan ideologi mereka tidak lagi ke arah Indonesia. Nah, lagi-lagi masalah ekonomi ini menjadi perhatian yang harus diselesaikan gitu. Karena desakan kebutuhan ekonomi membuat masyarakat di Pulau Sebatik lebih memilih mengganti kewarganegaraan Malaysia karena mereka menganggap ketika bekerja di kebun kelapa sawit Malaysia lebih menggiurkan dibanding bekerja di kebun kelapa sawit di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, wilayah di perbatasan juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Karena jika tidak akan muncul ancaman-ancaman tadi seperti ancaman ideologi, ancaman ekonomi, dan juga ancaman dari segi militer.